wabarakatuh. Saya Elda Febriani dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar tingkat 2 semester 4A Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai etika pengembangan dan penerapan ipteks dalam pandangan Islam. Nah, poin-poin yang akan saya bahas ada 4. Yang pertama, sinergi ilmu dan pengintegrasiannya dengan nilai dan ajaran Islam. Yang kedua, paradigma ilmu tidak bebas nilai. Yang ketiga, paradigma ilmu bebas nilai. Dan yang keempat, perlunya akhlak Islami dalam penerapan ipteks. Nah, langsung saja kita ke poin pertama, yaitu sinergi ilmu dan pengintegrasiannya dengan nilai dan ajaran Islam. Nah, integrasi sinergis antara ajaran Islam dan ilmu pengetahuan secara konsisten akan menghasilkan sumber daya yang handal dalam pengaplikasian ilmu yang dimiliki dengan diperkuat oleh spiritualitas yang kokoh dalam menghadapi kehidupan. Nah, penggunaan akal dalam Islam tidak hanya bersifat teoritis, tetapi telah dipraktekkan dalam sejarah pembangunan peradaban Islam sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-A'la ayat 1. Bismillahirrohmanirrohim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, dari ayat di atas dapat dipahami bahwa umat manusia diperintahkan untuk membaca. Itu ialah sebuah perintah yang diidentikan dengan penghormatan manusia terhadap ayat-ayat Allah baik secara qauliyah ataupun kauniyah, yang pada akhirnya dapat memahami kehendak Tuhan yang termanifestasikan dalam aturan alam. Poin yang kedua ada paradigma ilmu tidak bebas nilai. Nah, ilmu yang tidak bebas nilai mengandung bahwa ilmu itu selalu terikat dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. Perkembangan nilai tidak lepas dari nilai-nilai ekonomis, sosial, dan religius. Nah, menurut salah satu filosof yang mengerti mengenai teori ini berpendapat bahwa ilmu, sekalipun itu ilmu alam, tidak mungkin bebas dari nilai karena setiap ilmu selalu ada kepentingan-kepentingan masing-masing. Nah, poin yang ketiga ada paradigma ilmu bebas nilai. Ilmu bebas nilai menyatakan bahwa ilmu dan teknologi adalah bersifat otonom. Ilmu secara otonom tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan nilai. Bebas nilai berarti semua kegiatan terkait dengan penyelidikan ilmiah harus disandarkan pada hakikat ilmu itu sendiri. Nah, orang yang mendukung bebas nilai akan melakukan kegiatan ilmiah berdasarkan nilai yang khusus yang diwujudkan oleh ilmu pengetahuan. Karena kebenaran dijunjung tinggi sebagai nilai, maka kebenaran itu dikejar secara murni dan semua nilai lain dikesampingkan. Poin yang terakhir atau poin yang keempat yaitu perlunya akhlak Islam dalam penerapan ipteks. Nah, Al-Qadawi mengemukakan terkait pentingnya akhlak Islam dalam pengembangan ilmu, bahwa akhlak Islami yang harus diperhatikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yaitu rasa tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua amanat ilmiah, yang ketiga tawadu, yang keempat ijah, yang kelima mengutamakan dan menerapkan ilmu, yang keenam menyebarkan ilmu, dan yang ketujuh hak cipta dan penerbit. Nah, maka dari itu betapa pentingnya akhlak Islami bagi pengembangan ilmu untuk menjaga agar ilmu itu tidak menjadi penyebab bencana bagi kehidupan manusia dan kerusakan lingkungan serta kehancuran di muka bumi ini karena tanpa didasari akhlak Islam.
maka semakin tinggi ilmu yang mereka dapat, semakin tinggi teknologi yang mereka kembangkan, semakin canggih persenjataan yang mereka miliki. Semua itu hanya mereka tunjukkan untuk memuaskan hawa nafsu mereka, tanpa mempertimbangkan dengan baik kewajiban mereka terhadap Islam. Nah, berdasarkan perlunya akhlak Islam yang tadi, peran Islam menjadi keniscayaan dalam mengembangkan ipteks. Di antaranya, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan menjadikan syariat Islam sebagai standar bagi pemanfaatan ipteks dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, yang pada intinya mari kita mencari ilmu dan jangan lupa kita perbaiki akhlak. Karena percuma jikalau akhlak kita gak ada, ilmunya tinggi. Karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus Allah untuk memperbaiki akhlak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.